Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan membahas materi mengenai metode penelitian. Materi mengenai metode penelitian ini adalah tugas mata kuliah metode penelitian yang dibina oleh Profesor Dr. Yasnur Asri MPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hidayat Herman, Merian Sundari, Susilawati Solin, dan Westi Septia Atrabu. Baiklah, kepada pemirsa sekalian, selamat menyimak materi yang akan kami berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merian Sundari dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan materi tentang ilmu pengetahuan dan pendekatan ilmiah, sekaligus materi tentang penelitian tindakan kelas. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang ilmu pengetahuan dan pendekatan ilmiah. Di dalam materi ini terdapat beberapa sub yang akan dibahas, yaitu ilmu pengetahuan dan pendekatan ilmiah, cara berpikir ilmiah, definisi riset, penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan yang terakhir, etika dalam penelitian. Materi pertama yaitu ilmu pengetahuan dan pendekatan ilmiah. Menurut Ansori dalam Rusuli dan Daud tahun 2015, ilmu pengetahuan adalah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistem mengenai kenyataan, struktur, bagian-bagian, dan hukum-hukum tentang hal ihwal yang diselidiki sejauh yang dapat dijangkau daya pemikiran dan dibantu penginderaan yang kebenarannya dapat diuji secara empiris, riset, dan eksperimen. Adapun ciri-ciri ilmu pengetahuan menurut Ji dalam Rusuli dan Daud tahun 2015 yaitu yang pertama sistematis, objektif, rasional, general, reliabel, dan komunitas. Sistematis ini berarti mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan disusun secara berurutan atau teratur yang memiliki fakta-fakta penting yang saling berkaitan. Selanjutnya, objektif ini berarti menjelaskan apa adanya sesuai dengan fenomena yang terjadi. Yang ketiga yaitu rasional, yang bermakna bersumber pada pemikiran rasio yang mematuhi kaidah-kaidah logika. Yang keempat yaitu general, yang bermakna kualitas ilmu pengetahuan dapat merangkum keseluruhan fenomena yang bersifat umum. Artinya, kebenaran yang didapatkan dapat diterapkan untuk fenomena yang sama tanpa terikat ruang dan waktu. Yang kelima yaitu reliabel. Reliabel ini bermakna dapat diperiksa kebenarannya, diselidiki kembali atau diuji ulang oleh setiap anggota lainnya dari masyarakat ilmuwan. Dan yang terakhir yaitu komunitas, yang dapat diterima secara umum setelah diuji kebenarannya oleh ilmuwan. Selanjutnya adalah cara berpikir ilmiah. Metode berpikir ilmiah ini dapat dilakukan dengan 3 jenis penalaran, yaitu penalaran deduktif, penalaran induktif, dan penalaran abduktif. Penalaran induktif merupakan cara berpikir menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Misalnya, kita mempunyai fakta bahwa kambing punya mata, kucing punya mata, demikian juga anjing dan binatang lainnya. Selanjutnya yaitu penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah
kegiatan berpikir yang sebaliknya dari penalaran induktif. Deduksi adalah cara berpikir di mana dari pernyataan bersifat umum ditarik kesimpulan bersifat khusus. Yang terakhir yaitu penalaran abduktif. Penalaran abduktif berarti melakukan penalaran dari sebuah fakta ke aksi atau kondisi yang mengakibatkan fakta tersebut terjadi. Metode ini digunakan untuk menjelaskan event yang kita amati. Sub selanjutnya adalah definisi riset. Menurut Burns tahun 1994 mengatakan bahwa riset adalah investigasi sistematik untuk menemukan jawaban dari sebuah permasalahan. Liddy tahun 2005 mengatakan bahwa ada beberapa karakteristik riset, yaitu yang pertama, riset berasal dari satu pertanyaan atau masalah. Dengan menanyakan pertanyaan, kita sedang berupaya untuk stimulasi dimulainya proses penelitian. Sumber pertanyaan dapat berasal dari daerah sekitar kita atau di lingkungan kita. Selanjutnya yaitu membutuhkan tujuan yang jelas. Pernyataan tujuan ini menjawab pertanyaan, misalnya masalah apa yang akan diselesaikan atau dipecahkan. Tujuan adalah pernyataan permasalahan yang akan dipecahkan dalam riset. Yang ketiga yaitu membutuhkan rencana spesifik. Untuk melakukan penelitian, rencana kegiatan disusun. Selain menetapkan tujuan riset, kita harus menetapkan juga bagaimana mencapai tujuan tersebut. Beberapa hal yang perlu diputuskan adalah misalnya di mana kita mendapatkan data, bagaimana mengumpulkan data tersebut, apakah data yang ada berelasi dengan permasalahan yang ditetapkan dalam riset. Itulah pertanyaan yang dapat kita ajukan. Selanjutnya yang keempat yaitu riset biasanya membagi masalah prinsip menjadi beberapa submasalah untuk mempermudah menjawab permasalahan. Misalnya, biasanya masalah yang prinsip dibagi menjadi beberapa submasalah. Selanjutnya dilakukan berdasarkan masalah. Pertanyaan atau hipotesis riset yang spesifik. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan yang logis yang memberikan jawaban sementara tentang permasalahan riset berdasarkan penyelidikan awal. Selanjutnya riset mengakui asumsi-asumsi dalam riset. Dalam riset, asumsi merupakan hal penting untuk ditetapkan. Asumsi adalah kondisi yang ditetapkan sehingga jangkauan riset jelas batasnya. Selanjutnya yaitu yang ketujuh yaitu membutuhkan data dan interpretasi data untuk menyelesaikan masalah yang mendasari adanya riset. Pentingnya data bergantung pada bagaimana peneliti memberi arti dan menarik intisari dari data-data yang tersedia. Selanjutnya adalah penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Adapun perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif yaitu berdasarkan sifat realitas. Penelitian
kuantitatif yang berdasarkan pada filsafat positivisme, realitas itu dipandang sebagai sesuatu yang konkret, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, tidak berubah, dan dapat diukur dan diverifikasikan. Sedangkan penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecahkan ke dalam beberapa variabel. Penelitian kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, serta utuh, karena setiap aspek dari objek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, hubungan peneliti dengan yang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, kebenaran itu di luar dirinya, sehingga hubungan antara peneliti dengan yang diteliti harus dijaga jaraknya sehingga bersifat independen. Sedangkan penelitian kualitatif harus berinteraksi dengan sumber data, sehingga dalam penelitian kualitatif itu harus mengenal betul sumber data dan harus mengenal betul orang yang memberikan data. Yang ketiga yaitu hubungan antar variabel. Dalam penelitian kuantitatif, dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti bersifat sebab dan akibat, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dapat dalam melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti bersifat interaktif, yaitu saling mempengaruhi sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan mana variabel dependen. Selanjutnya yaitu kemungkinan generalisasi. Pada umumnya penelitian kuantitatif lebih menekankan pada keluasan informasi, kedalaman, sehingga metode ini cocok untuk digunakan pada populasi yang luas dengan variabel yang terbatas. Selanjutnya, pada penelitian kualitatif tidak melakukan generalisasi, tetapi lebih menekankan informasi sehingga sampai pada tingkat makna. Selanjutnya yaitu peranan nilai. Pada peranan nilai, peneliti kualitatif dalam melakukan pengumpulan data terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data. Dalam interaksi ini, peneliti maupun sumber data memiliki latar belakang, pandangan, keyakinan, nilai-nilai, kepentingan, dan persepsi yang berbeda-beda. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti tidak berinteraksi dengan sumber data, maka akan terbebas dari nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Karena ingin bebas nilai, maka peneliti menjaga jarak dengan sumber data. Selanjutnya yaitu
Etika dalam penelitian. Etika dalam penelitian ini menurut Hajar dalam Neliwati tahun 2018 mengatakan bahwa etika dalam penelitian yang pertama yaitu tanggung jawab peneliti. Tanggung jawab peneliti ini adalah suatu tanggung jawab yang harus diemban oleh peneliti berdasarkan norma dan atau nilai tertentu. Kemudian kewajiban terhadap pemasok sumber. Pemasok sumber di sini artinya mereka yang memiliki wewenang apakah peneliti boleh berhubungan dengan subjek data. Pemasok sumber ini memiliki kedudukan yang penting karena merupakan penjaga pintu yang mengontrol akses ke subjek, baik karena hubungan personal atau institusional. Kemudian etika yang ketiga adalah kewajiban terhadap subjek data. Subjek data adalah sumber utama dari mana data kita peroleh. Pengumpulan data hanya mungkin bila ada kerjasama antara peneliti dengan subjek yang akan diteliti. Selanjutnya, kewajiban terhadap masyarakat. Yang dimaksud dengan kewajiban terhadap masyarakat yaitu dalam kaitannya dengan penyajian hasil dari data yang diperoleh. Baiklah, hanya itu yang dapat saya paparkan materi tentang ilmu pengetahuan dan pendekatan ilmiah. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu penelitian tindakan kelas. Adapun pengertian penelitian tindakan kelas yaitu pertama menurut Ahmad Jedun tahun 2008 mengatakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah salah satu penelitian yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya dengan menggunakan metode, pendekatan, penggunaan media, dan teknik evaluasi. Menurut Sukanti tahun 2008 mengatakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilaksanakan berdasarkan permasalahan yang dijumpai guru dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut Ani tahun 2008, penelitian tindakan kelas adalah suatu kegiatan penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah dalam pembelajaran yang dihadapi oleh guru, memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran, dan mencobakan hal-hal baru dalam pembelajaran demi meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran. Penelitian tindakan kelas dapat dilakukan secara individu maupun kolaboratif. Adapun karakteristik penelitian tindakan kelas menurut Mahmud tahun 2008 halaman 20, yaitu ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah on the job problem oriented, yaitu masalah yang diteliti adalah masalah yang real atau nyata yang muncul dari dunia kerja peneliti atau yang ada dalam kewenangan dan tanggung jawab peneliti. Selanjutnya yaitu
problem solving yaitu berorientasi pada pemecahan masalah. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu berorientasi pada peningkatan mutu. Yang keempat yaitu konsep tindakan atau action dalam penelitian tindakan kelas yang diterapkan melalui urutan yang terdiri dari beberapa tahap yang berdaur ulang. Yang kelima yaitu action oriented. Dalam penelitian tindakan kelas selalu didasarkan pada adanya tindakan tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Yang keenam yaitu pengkajian terhadap dampak tindakan. Dampak tindakan yang dilakukan harus dikaji apakah sesuai dengan tujuan atau apakah memberikan dampak positif atau negatif. Yang ketujuh yaitu aktivitas penelitian tindakan kelas dipicu oleh permasalahan praktis yang dihadapi oleh guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang kedelapan yaitu penelitian tindakan kelas dilaksanakan secara kolaboratif dan bermitra dengan pihak lain seperti teman sejawat. Selanjutnya, peneliti sekaligus sebagai praktis yang melakukan refleksi. Kegiatan penting lainnya dalam PTK yaitu adanya refleksi 10. Yang ke-10 yaitu dilaksanakan dalam beberapa siklus, di mana dalam satu siklus terdiri dari tahapan perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, dan selanjutnya diulang kembali beberapa siklus. Adapun jenis-jenis penelitian tindakan kelas menurut Ahmad tahun 2016 halaman 201 yaitu yang pertama penelitian tindakan diagnostis. Penelitian ini adalah penelitian yang dirancang dengan menentukan peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, peneliti mendiagnosis dan memasuki situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Contohnya yaitu penelitian tindakan diagnostis. Contohnya yaitu dapat dilakukan penelitian di suatu sekolah atau organisasi masyarakat tertentu. Selanjutnya, penelitian tindakan partisipan. Penelitian tindakan ini tumbuh dan berkembang karena dua kelemahan penelitian jenis pertama, yaitu diagnosis tidak selalu mendorong dilakukannya penelitian. Yang kedua yaitu keterlibatan tim peneliti dalam masyarakat terkait kurang menjamin pelaksanaan tindakan yang disarankan. Contoh penelitian ini yaitu sama dengan contoh penelitian yang pertama. Namun peneliti harus berada di sekolah dari awal penelitiannya, yaitu pada waktu menganalisis keadaan dan melihat kesenjangan antara keadaan yang nyata dan keadaan yang diinginkan dan merumuskan rencana tindakan.
Yang ketiga yaitu penelitian tindakan empiris. Gagasan dalam penelitian jenis ini adalah melakukan sesuatu dan membukukan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi. Proses penelitiannya pada pokoknya berkenaan dengan penyimpanan catatan dan pengumpulan pengalaman dalam pekerjaan sehari-hari. Jenis penelitian yang terakhir yaitu penelitian tindakan eksperimental. Penelitian ini adalah penelitian yang berbagai teknik tindakannya sangkil. Hampir selalu ada lebih dari satu untuk mencapai sesuatu. Dari semua jenis penelitian tindakan, penelitian jenis inilah yang memiliki nilai potensial terbesar untuk kemajuan pengetahuan ilmiah karena dalam keadaannya menguntungkan dalam memberikan uji coba yang mantap karena hipotesis tertentu. Selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Menurut Jedun tahun 2008 mengatakan bahwa ada beberapa langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu pengembangan atau menetapkan fokus masalah. Dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian tindakan kelas harus benar-benar merupakan masalah yang dihayati oleh guru dalam proses pembelajaran yang dikelolanya. Permasalahan tersebut dapat bersumber dari siswa, guru, bahan ajar, kurikulum, hasil belajar, dan interaksi pembelajaran. Selanjutnya yaitu perencanaan tindakan perbaikan. Pada langkah ini, peneliti perlu mengkaji perbaikan dari sejumlah hipotesis tindakan yang diperolehnya, baik dari segi jarak atau kondisi dengan situasi ideal yang dijadikan rujukan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan tindakan perbaikan, observasi, dan interpretasi. Setelah semua kegiatan persiapan selesai, maka skenario tindakan perbaikan yang direncanakan kemudian dilakukan dalam situasi yang nyata. Langkah selanjutnya adalah analisis dan refleksi. Analisis data yang bersifat kualitatif dapat dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu reduksi data, paparan data, dan penyimpulan. Adapun langkah yang terakhir yaitu perencanaan tindak lanjut. Hasil analisis dan refleksi akan menentukan apakah tindakan yang telah dilaksanakan telah dapat mengatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini atau belum. Apabila hasilnya belum memuaskan atau masalahnya belum terselesaikan, maka perlu dilakukan tindakan perbaikan lanjutan dengan menyusun perbaikan tindakan sebelumnya atau bila perlu dengan menyusun tindakan perbaikan yang betul-betul baru untuk mengatasi masalah yang ada dalam penelitian ini. Baiklah, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.